Dari line up-nya ya, mereka bawa Yixing sih di lawannya Hero Tiban kayak gini jadi agak gegana sih gua. Masalah Yixing tuh kalau misalkan dilawan malah Yixingnya yang jadi bumerang bro. Depends cara mereka nge-trapnya sih. Kayak kemarin, kayak tadi kita ngelihat OG mereka ngebawa Jing sama Ladyzen. Jadi kombinasinya Jingnya bakal ngedorong ke arah destructive village-nya Ladyzen. Jadi gimana cara mereka bisa mainin kombonya itu? Mungkin bisa di duel sama board dulu, baru dikomboin sama Mirror Domain buat main trap. Jadi kayak lebih versatile lagi. Mirip banget tempo permainnya kayak main Luna Yixing jadinya. Iya ya, Luna Yixing ya. Jadi untuk saat ini Zwei perlu diperhatikan ya nanti mid game ke atasnya. Khususnya untuk di menit 4 ya bro. Sumpah menit 4 itu udah menit menyeramkannya. Lu orang pakai Yang Chen digebein sama Dolia, Yuan. Dan ditambah sekarang Singlin bawa Liu Bang juga ya kan. One of the oldest hero di Honor of Kings. Iya betul, dan di sini juga kalau kita ngomongin dari segi Yang Chen ya, kayak yang tadi Fiska bilang, Yang Chen ini perlu gold gap. Ketika dia udah kaya, ketika dia udah well fed, item isinya penuh, minimal blazing gap lah. Kayak tadi kita ngeliat tahu-tahu di game kedua, tahu-tahu itu kalau misalnya udah dapetin full item, udah nggak bisa diberhentiin banget, apalagi Yang Chen bisa main sendiri. The real definisi 1 lawan 5 kalau kita ngomong. Karena again, Heaven and Performnya ngasih dia bonus physical sama magical defense juga, yang pasti akan ngebuat dia lebih kuat lagi buat nahan damage nggak cuma dari Jingnya, tapi dari Yixing dan dari Chano yang masih perlu item. Mungkin yang bisa ngehantam dia di early game ya palingan either Jingnya atau enggak Mayin ya. Still, Zwei sangat baik sekali. Dan bahkan sana udah ada Hanjager juga. Ini dia waktunya, Exploding Weakness. Sayang sekali di juke dengan ada flash dari seorang Singlin bro. Main di depan player Mayan. Gue inget banget lagi pas debut Singlin pertama kali di RRQ ya, dia pakai Mayin. Yang sama Bay ya? Wah, Haugrand Bay-nya. Gila, itu Mayinnya dapetin flash, terus dia dapetin Exploiting Weakness di 4 orang. Itu ramai di sosial media. Itu bahkan di klip ya, Di klip. sama RRQ langsung. Iya. Tapi sumpah kalau misalkan di klip sama RRQ ya, kayak kita tuh nge-cash jadi bagus banget. Itu dia, Mirror Domain akan coba mau dibuka di sana. 3 player dari RRQ, mereka mencoba untuk lawan dan Singlin berhasil mendapatkan Zwei. First blood di draw oleh RRQ dan mereka akan langsung menjelajah ke jungle dari SA. Awal mula kehancuran bro. Welcome to the jungle. Karena Sensao karena langsung invade lagi kembali ke arah depan. Masih ada Megumi mencoba untuk membuka the world is my board. Connect ke arah belakang. Dan Megumi masih belum punya raging sih. Tapi Sensao makan terlalu banyak damage. Dan pada asmara dari seorang Harpis belum cukup damage. Dan lihat Frederica masuk di saat yang tepat. Return of the Arm Master yang belum efektif. Dan kali ini SRD baru punya Celestial Melody timing yang kurang tepat bagi RRQ. Betul, dan bakalan langsung digas Mourful Tempo Connect dan ini membuat 1 kill untuk Harpis ditembak dengan Star Veiling Arrow ya. Iya, gue setuju sama tadi, timingnya tuh gak tepat. Mereka emang bisa dapetin Jingnya, tapi itu terlalu dini karena memang belum ada level 4 dari Serdam. Jadi Celestial Melody nggak bisa nge-reset Zhen Xiao-nya nggak bisa jamin guys buat bisa bertahan di sana. Terutama damage deal-nya gede banget kayak apa yang dibilang sama Rookie tadi. Semua hero ada di sana. Megumi buang ke knock up dua-duanya juga ke Zhen Xiao juga. Jadi agak sulit juga buat beliau bergerak bro, keluar dari pit merah. Betul, dan sekarang lihat pergerakan dari tim SE udah mulai coba untuk membangun lagi tempo mereka. Dan bahkan Singlin, dia bisa nge-pressure main loh. Dia bisa nge-pressure main di laningnya sendiri. Ini something new sih, dan Frederica melepas 2 wave minion. Berarti dia bakal coba untuk nge-freeze lane lagi, mencoba untuk nge-extend vision dia terhadap Frederica. Karena di sini sebenarnya Singlin ini nggak perlu terlalu ofensif juga. Dia tinggal nahan aja. Karena kalau misalnya Frederica rotasi, dia tetap bisa rotasi dengan Battlefield Command. Jadi nggak usah terlalu mentingin dari segi rotasi untuk Liu Bang itu sendiri. Mereka bisa mainin makro ya sih, karena balik lagi ya, Singlin mode proxy pun itu bakalan berguna sekali di line up dari tim RRQ. Lu lihat sana Star Veiling Arrow dibuka, the what is my board hanya mengenai seorang Zhen Xiao saja. Mereka berhasil mendapatkan 1 Tyrant dan kembali lagi perlawanan akan langsung dilakukan oleh seorang Frederica. Ya ampun, gak kena siapa-siapa. Exploiting weakness Frederica dan mereka kehilangan 1 orang Zwei for the second time. Jungle mereka innalillah dan membuat RRQ bisa mendapatkan 1 outer tower di mid nampaknya. Coba untuk dorong kembali, tapi lihat Harpisnya masuk di saat yang tepat dan lihat pada asmara. Megumi dalam bahaya dan masih ada taking liberties. Senam jantung dulu, kata Harpis. Serem banget itu tadi. Kaget. Itu nggak kena yang sekaratnya nggak kena. Nggak kena area dari kekeran si Star Veiling Arrow ya. Nggak kena dari con. Iya. Kalau misalnya itu kena con ya, wah udah
agak ngeri juga itu ya. Karena true damage makin lu sekarang makin sakit. Betul. Emang ya, agak-agak memang ini hero. Cuman kalau misalnya lu udah bisa dapetin snowballnya baru ngeri. Kalau lagi behind main Cica nggak ada damage-nya bro. Betul, geli-geli lah. Sama kayak Om Brosa sih menurut aku ya. Cica sama Om Brosa ini menurut aku tipe hero yang cukup mirip. Ya. Kayak lu nge-utilize ultimate-nya, Feather Frenzy sama Return of the Arm Master itu cukup mirip. Dan tempo juga sama, tapi Harpies langsung dijaga ke belakang. Tapi masih ada Zinglin, bukan Pape, langsung dijar lagi Battlefield Comment. Tapi lihat, masih ada Easy Boy coming for revenge. Dan Zinglin masuk kembali, Megumi menahan dia yang begitu besar. Tapi ternyata di atas terlalu jauh pergerakan dari seorang Zenza untuk membackup. Dan Harpies harus menukar nyawa. It's a fair gameplay tuh. 4 lawan 4, non-jungler juga dua-duanya. Cuman yang bedanya Harpies oversight-nya jauh. Tuh. Harpies oversight-nya jauh, dikurung juga di dalam kandang. Dan agak sulit juga mereka untuk ngelawan. Dan mereka itu bukan hero yang damage gede banget buat di awal ya guys. Ingat, damage gedenya itu adanya di Zen Xiao. Mereka nggak punya Zen Xiao, mereka nggak ada hero yang maju dengan burst damage besar. Jadi RRQ harus mainnya selalu sama Zen Xiao. Kayak apa yang tadi Ruki bilang, kalau nggak Harpies ya Zen Xiao. Tapi masalahnya posisi tadi, itu Harpies sudah nggak bisa diselamatin lagi guys. Itu udah jadi target pertama yang dibonyokin sama player-player dari Shadow Esports. Iya, di sini Shadow Esports juga menurut aku juga ada cukup oke ya dari segi backupnya dia. Kayak team fight potensial mereka juga bagus banget. Dan cara mereka juga in and out juga bagus. Tinggal lebih di confidence side-nya aja sih. Karena mereka udah punya hero-hero yang tepat, initiation yang tepat. Tapi kadang mereka masih ragu untuk bisa nge-initiate fight sama RRQ. Jadi mungkin yang bagian itu masih bisa lebih dipoles lagi. Dan sekarang RRQ udah memiliki 2000 gold gap. Pergerakannya udah mulai mencoba untuk menjekam di atas ada Frederica. Tampaknya mencoba untuk 1 lawan 1 di atas. Tapi dibantu oleh Zinglin, tampaknya panas marah yang tepat. Tapi Harpies mendapatkan satu momen yang tepat. Dan masih bisa menahan pergerakan dari Frederica. Itu 0,01 detik aja ditelat. Ya. Tadi dia mati sama Frederica. Bisa jadi buy one get one ya. Maksudnya dua-duanya tumbang. Iya. Dua-duanya tumbang guys. Nah dilihat kalau misalkan dari RRQ sekarang ada August Words. Ini membuat Zinglin tidak memerlukan Fontaine lagi. Kalau nggak scarf-scarf banget ya. Karena sekarang udah dirubah, di-revamp itemnya. Dari yang tadinya sekitaran, ya mungkin lu naik level udah bisa regen ya. Kalau sekarang nggak perlu teman-teman. Dan itu pas banget juga dari seorang Frederica untuk mau gaspol ke bagian Harpies lagi. Tapi nggak bisa. Dan sekarang mereka nyari masalah di area bawah lagi nih. Ya betul, membuka Fiction dengan Unleashing the Hounds tampaknya di sana. Dari South, kita ke Poke, Illusion Setter dipakai oleh seorang Zway. Tapi lihat Zinglin yang masuk ke tengah ke arah sana. Dan mengincar ternyata bukan ke arah Zway, tapi Easy Boy. Tapi masuk lagi di sana yang tepat. The World is my word. Harpies mencincang bawang di belakang. Tapi Harpies terkena exploiting weakness. Double kill by Frederica. Dan Sensao datang untuk membalas dendam. Tapi masih ada Zway di sana berdansa kembali. Unleashing down menjadi akhir, bukan awal. Dan pertukaran cukup baik. 2 tukar 3 dari SE. Flash out yang bagus masih terjadi. Lex dalam bahaya. Mereka harus mundur karena RRQ terlalu jauh mainnya. Iya memang mereka double healer ya guys. Tapi kalau misalkan digaspol lagi, bisa tumbang Lex. Bakalan coba buat melawan dengan ada Raging Beauty di Morphle Tempo dibalas dengan ada Raging Sea. Hanya ada satu player aja dan Megumi berhasil taken down. Dan mereka ingin mendapatkan lebih lagi karena memang ada Zinglin di sana yang udah right. Tapi sayangnya dipukul mundur sama Gila. balik itu, ya, bro. itu tadi di poknya bukan sama Lex doang, sama ikan. Ikan lagi berenang. Kalah loh Meguminya loh. Dikepret-kepret ya Iya. sama air ya. Kalah Meguminya. Kayak emang dari segi damage juga sebenarnya kalau kita ngomongin Yuhuan mid lane ya, emang dia scalingan by magic damage. Iya. Makanya semakin sakitnya magic damage-nya juga semakin besar heal-nya. Makanya kita ngeliat kenapa sustain banget gak bisa dipukul dengan Megumi dengan begitu gampang. Cuman emang balik lagi ya, greedy play dari Megumi yang ngebuat kayak pertukaran yang tadi udah untung, 2 tukar 3 malah ditukar lagi dengan Megumi yang ngebuat kayak rate jadi imbang di sana. Malah Frederica udah bagus loh tadi di fight sebelumnya. Iya. Mereka udah bisa dapetin 2 kill sekaligus dan trade-nya pun dimenangin sama mereka. Jadi 3 tukar 2. Megumi tumbang ya 3 tukar 3 jadi equal posisinya. Dan sekarang di area mid lane mereka akan melakukan push outer tower yang dipunya sama Shadow Esports. Di let go begitu saja. Agak sedikit memusingkan memang kalau misalnya dilihat dari gameplaynya Shadow Esports di sini karena pressure di tiap map semuanya ada Sway. Terhenti pergerakan Illusion Shatter coba untuk melawan Juking dengan ada Mirror Domain yang harus di-proc untuk pulang. Pinter banget.
Pinter banget Sensao, dia tahu ya. Karena ketika dia masih ada bayangan dari Ocean Shattered, dia masih ada chance buat switching. Makanya dia nggak langsung ngelempar Unleashing the Hounds atau skill satunya, tapi dia justru nge-stun dulu pakai skill 2. Jadi itu play yang smart banget dari Sensao. Dan ketika dia mau coba untuk menangkap Zoe, mau nggak mau Zoe itu bisa ngebuka Mirror Domain. Kalau nggak dia pasti mati tadi. Iya, jujur ya kalau misalkan di momen-momen menit 10 kayak gini udah free, dikandangin di sini Shadow Esports, Bray. Berat sih. Karena memang mereka selalu dapat pressure. Sekarang ada Spike Mail juga. Ini item yang enak kalau misalkan lu lagi diving Easy Boy. Dan tadi juga di fight sebelumnya ketika Easy Boy hampir mati dan Frederica bisa mendapatkan 2 player. Itu berkat ada Frederica datang ya guys. Kalau misalkan kelepas dikit aja nih Easy Boy, bisa disolokin sama Zen Xiao. Soalnya item-item Zen Xiao itu dia bikinnya Rapacious Bite. Dan item-item yang lainnya itu masih punya physical attack juga. Keprok lagi yang menurut formnya bro. Langsung nge-summon ketupat juga dia bro. Tapi tau gak keprok gara-gara apa? Gara-gara bayangannya Zoe. Pinter banget tuh sih. Kayak karena kalau misalnya kalian pakai Jing juga, ketika kalian basic attack dan bayangannya masih ada jauh, bayangan juga ikut basic attack. Bisa ikut. Tapi dia nggak otomatis kayak nge-lock ke orang. Cuman ketika orangnya dalam range basic attack itu masih works. Tapi habis mencincang Megumi tapi tiba-tiba dia nge-flash ke arah belakang. Easy Boy langsung tumbang juga. Double kill RRQ masih ingin lebih dan Zoe ditumbangkan kembali. 3 orang hilang dalam sekejap. Dan ada wave ini yang datang di daerah high ground bawah membuka jalur untuk high ground tim Shadow Esports. Ada gila-gilanya si Harpis buang badan. Dapat 2, exploiting weakness, langsung menaik 2 player sekaligus. Namun dia masih bisa pulang juga dengan adanya Flame Danger dan masih selamat dengan flash out. Frederica bermain dengan api yang dibuat oleh sang raja. Ada satu wave. Ngapain pulang mas? Tenangkan dirimu nak. Karena belum terlalu forcing juga sulit karena mereka di sini udah punya Ixing main sama lapu-lapu. Jadi kalau misalnya mereka mau nge-force fight tanpa backup dan gak ada sel-sel melodi, ini kan juga kayak merugikan juga dari segi tim RRQ. Makanya mereka gak mau terlalu nge-force. Sedangkan kita ngeliat dari segi itemisasi ya. Di sini Rapacious Bite, X of Torment sama Spike Mail, 3 item inti dari seorang Yang Chen udah dimiliki. Gak cuma itu, tapi Harpis udah kaya banget. Dia gak milih untuk ngambil Spike Mail dulu. Dia ngambilnya Blood Rage karena dia tahu di sini Easy Boy bakal bisa nge-apply damage burst, bukan damage per second. Karena kalau fokusnya adalah damage per second, dia pasti bikinnya ke arah Spike Mail dulu. Betul, dia bukan long ya. Long itu kan lebih nge-burst. Dan dia emang hero yang right click teman-teman ya. Kalau right click itu apa ya? Hero basic attack lah, hero yang tap-tap lah guys. Jadi untuk lo buat Spike Mail, lumayan berfungsi. Dan gak cuma buat satu orang aja, tapi masuk ke Jing juga, masuk ke Frederica juga. Dan itu kan percentage dari damage yang masuk dibalikin menjadi magic damage kan. Jadi kalau misalkan makin True damage. juga, oh ya true damage ya? Jadi true damage, jadi makin oke juga. Dan oke, kelihatan kalau misalkan high ground tower jadi incaran Harpis. Lagi dan lagi dia buang badan dan udah ada Raging Sea yang akan langsung menaikkan 3 player sekaligus. Dikomboin oleh Sway dengan Mirror Domain-nya. Lex berhasil mendapat seorang Frederica di sana, hanya Harpis yang tumbang dan mereka bisa mendapatkan 3 kill on the way. Tersisa Megumi dan juga Sway. Mid lane tower hancur high ground-nya, membuat sang raja bisa berpotensi menutup game ini. Gila. Tapi Zoe masih belum usai, masih ada satu illusion shot dari ke depan, tapi Zoe langsung hilang juga. 3 wave akan masuk dan Crystal akan terexpose. Megumi seorang diri harus defense, tapi RRQ mereka ingin akhir yang manis. 2-0 bagi RRQ. Itu tuh lihat Harpis. Dia pusing, kenapa? Karena ya elah masa gue lagi sih yang initiate team fight, masa gue lagi sih yang harus buang badan. MC. The real MC. Di sini bro. Karena di 2 team fight terakhir dia buang badan dan selalu menang trade-nya. Walaupun emang hitungannya lumayan mahal ya, lo nuker marksman lo sendiri buat dapetin marksman musuh plus 1 kill doang. Gila. Tapi ini hasilnya 2-0 bro. Satisfying banget. Gue nonton kayak cecanya Harpis tuh satisfying banget. Karena dia masuk flash out, tapi nggak cuma sendiri, di backup juga sama Singlin. Kayak dia Return of the Arm Master, nyincang bawang di belakang itu, output damage-nya gila banget itu. Kelihatan udah comfort sih. Ya balik lagi ya, itu udah winning yang menjanjikan untuk tim RRQ gitu kan. Sedangkan SE tadi posisinya lagi nggak terlalu prima karena mereka lagi nunggu momennya, lagi nunggu wave masuk. Yang masuk Ceca dong, all in. Ya udah susah juga, nggak nge-predict soalnya. Iya, udah snowball juga dan bikin itemnya karena Blood Rage duluan jadi lebih sustain lagi untuk terhadap item-item burst ya. Makanya dia lebih santai lagi kalau misalnya dia langsung main ke belakang. Dan mungkin tadi kayak nggak usah ada item switching juga ya, ngebuat dia yang lebih sustain lagi. Karena
survivability time-nya panjang banget ya di belakang. Iya. Kayaknya itu bisa nge-survive cukup lama, sekitar 2-3 detik. Jadi mungkin ada something juga yang kita nggak tahu terhadap Harpist tadi. Karena combo output damage-nya Easy Boy hilang langsung. Ya susah. Bukan sulap, bukan sihir. Undergold, balik lagi Undergold. Iya, Undergold. Ada faktor Undergold juga, terus mereka tadi padahal fight-nya udah bagus tuh. Gua ngeliat ketika mereka udah ada tukeran dan juga Harpist buang badan di bagian atas, itu tuh udah ada ancang-ancang pergerakan counter attack dari SE. Tapi ternyata nggak terjadi guys, karena memang damage-nya kurang. Jingnya padahal udah ada semuanya, semua orang ada di mirror domain. Tapi masih kurang tetap damage-nya, karena ya Undergold. Iya, setuju sih. Kayak dari segi inisiasi juga menurut aku juga justru Frederica menurut aku improve di game ini. Kayak sejauh ini Frederica sejak dari RRQ juga improvementnya juga udah cukup terlihat ya. Udah mulai berani initiate, udah mulai berani main front to back. Cuman mungkin dari segi team fight-nya sendiri, tim SM masih belum maksimal. Karena seakan-akan kayak kita ngeliat juga team fight-nya sebenarnya udah oke dari segi mid lane, dari segi Frederica. Cuman follow up-nya kadang juga masih ada yang ragu. Sehingga kayak masih ada gap dan juga masih ada jeda di antara tim fight tersebut. Iya, di sini lihat dua kawannya, Yixing dan juga Zway, bulak-balik aja. Yang padahal di situ Frederica lagi berjuang, guys. Dua player udah berhasil mereka dapetin. Ini seperti yang dibilang sama Ruki tadi, makin besar magicnya, makin gede healnya. Nah di sini juga buang badan pertamanya dari si Harpist nih ya, dapat 2 kill sendiri. Lalu di follow up, dapat kill ketiga. Itu Unjagger kalau misalnya nggak ada di persennya pun hilang itu beliau bro. Iya, ini kayaknya kalau kita ngomongin dari segi gameplay, emang bener ya, RRQ di sini kayak mengerikan banget. Harpist juga sekarang udah nggak fokus cuma menjadi solo carry, tapi dia fokusnya menjadi player peacemaker juga, menjadi apa ya, peran penting juga di dalam tim. Jadi kayak sekarang tuh semua orang di RRQ itu seakan-akan punya perannya. Kayak Singlin ada perannya, Zensao, Harpist. Jadi udah menjadi apa ya, puzzle yang lengkap gitu. Kalau kita ngeliat dari segi RRQ di season ini. Iya. Dan gak masalah sih, ini karena masih template gamenya dari yang biasa di Fall Season. Belum ada kayak perbedaan nih, game ini tuh menarik karena apa? Karena ini RRQ menang berkat ada ya funneling gold, funneling kill, selalu ke Zhenxiao. Walau memang Zhenxiao tadi ada beberapa rekaman dia lumayan blunder juga teman-teman. Contohnya kayak waktu di fase-fase awal mereka dapat first blood, mereka main ke merah, terus belum